Oke, selamat apa ya? Selamat sore. Sore. Luar biasa, tetap semangat. Oke, hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Hari ini kita belajar tentang vital sign atau tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital atau dalam bahasa Jepang baitaru sign atau bahasa Inggris vital sign. Tanda-tanda vital adalah tanda-tanda bahwa seseorang hidup, seperti suhu tubuh, taiong, pernapasan, kokyu, denyut nadi, myaku-haku, dan tekanan darah, ketsuatsu. Tanda-tanda vital merupakan indikator yang merefleksikan kondisi kesehatan dan ketidaknormalan yang dialami seseorang. Suhu tubuh. Suhu tubuh memiliki ritme harian, yakni tinggi pada siang hari dan rendah pada malam hari ketika kita tidur. Karena adanya variasi yang besar antara individu, suhu normal tubuh setiap orang berbeda. Suhu normal biasanya 36 derajat sampai 37 derajat Celcius. Suhu tubuh melebihi batas normal biasanya disebut hipertermi, sedangkan suhu tubuh di bawah normal disebut hipotermi. Ketika suhu tubuh terlalu tinggi atau terlalu rendah atau pasien dalam keadaan dioperasi, biasanya pengukuran suhu tubuh dilakukan di anus. Pengukuran suhu tubuh biasanya dilakukan di ketiak. Ketika melakukan pengukuran suhu tubuh, letakkan ujung termometer pada ketiak. Rapatkan ketiak baik-baik selama pengukuran. Selain pengukuran di ketiak, suhu tubuh juga bisa dilakukan di dahi atau di telinga. Tergantung jenis termometer apa yang kita gunakan. Untuk pasien yang lumpuh, suhu tubuh diukur pada sisi yang sehat. Pernapasan. Pernapasan merupakan kegiatan memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Pernapasan dilakukan secara teratur dan tanpa sadar. Frekuensi pernapasan berbeda karena faktor-faktor biasanya seperti usia, aktivitas yang dilakukan, kondisi mental, kondisi fisik, serta ada atau tidaknya penyakit yang dialami oleh seseorang. Tugas staf rawat lansia biasanya memeriksa apakah pengguna mengalami susah bernapas atau dahak yang menyumbat atau adanya bunyi ketika pasien bernapas. Ketika mengalami kesulitan bernapas yang parah, warna bibir biasanya membiru dan ujung kuku akan membiru. Kondisi ini disebut cyanosis. Pernapasan normal biasanya 16-20 kali dalam 1 menit. Ketika mengukur pernapasan pasien, sebaiknya tidak mengatakan akan mengukur pernapasan pasien. Karena ketika kita mengatakan akan mengukur pernapasan pasien, pasien akan bernapas dengan tidak alami. Denyut nadi. Denyut nadi adalah detak jantung yang ditransmisikan lewat arteri. Secara umum, makin muda seseorang makin tinggi frekuensi denyut nadinya, dan makin tua seseorang makin rendah frekuensi denyut nadinya. Frekuensi denyut nadi berbeda karena faktor-faktor seperti usia, aktivitas yang dilakukan, kondisi mental, kondisi fisik, serta ada atau tidaknya penyakit yang dialami oleh pasien. Tugas dari staf rawat lansia mengamati frekuensi, ritme, dan kekuatan denyut nadi. Denyut nadi normal biasanya berkisaran 60-100 kali per menit. Ketika denyut nadi melebihi batas normal, biasanya disebut takikardi. Sedangkan denyut nadi di bawah normal biasanya disebut bradikardi. Denyut nadi diukur di pergelangan tangan. Denyut nadi juga bisa dirasakan di area pelipis, leher, sikut, sisi dalam pergelangan tangan, pangkal kaki, punggung kaki, dan lain-lain. Tekanan darah. Tekanan darah adalah kekuatan memompa darah yang dikeluarkan dari jantung ke pembuluh darah arteri. Dalam 1 hari sekalipun tekanan darah selalu berubah-ubah. Tekanan darah berbeda setiap orang karena faktor-faktor seperti postur tubuh, aktivitas yang dilakukan, kondisi mental, serta ada atau tidaknya penyakit yang dia alami.
Tekanan darah normal biasanya 120/80 mmHg. Tekanan darah biasanya diukur pada posisi duduk atau posisi tidur. Karena adanya gerakan, hasil dari pengukuran tekanan darah bisa berubah. Penting juga melakukan pengukuran dengan posisi yang sama di bagian yang sama. Biasanya pengukuran tekanan darah dilakukan di bagian lengan atas. Ada juga pengukuran yang dilakukan di pergelangan tangan. Tekanan darah akan meninggi ketika kita emosi, mengejang saat BAB, kurang tidur, merasa tegang, berolahraga tiba-tiba, perubahan suhu tubuh yang drastis, kemudian menahan keinginan berkemih atau defekasi. Penyakit-penyakit yang dipicu oleh tekanan darah tinggi atau hipertensi atau kouketsuatsu, infark cerebral, hemorragia intrakranial, hemorragia subarachnoid, retinopati hipertensi, angina pectoris, infark miokard, arteriosklerosis. Tingkat kesadaran atau dalam bahasa Jepang, ishikireberu. Cara mudah untuk mengukur tingkat kesadaran. Pertama dengan koe o kakeru atau memanggil, kemudian dengan menepuk atau shigeki o suru, kemudian dengan rangsangan rasa sakit atau itami o shigeki suru. Di dalam dunia medis, biasanya untuk mendapatkan hasil atau penilaian yang tepat, ada yang disebut GCS, Glasgow Coma Scale atau Glasgow Coma Scale. Atau di Jepang ada juga namanya JCS atau Japan Coma Scale atau Japan Coma Sukeru. Tahapan penurunan kesadaran. Kompos mentis, kesadaran normal. Sadar sepenuhnya. Apatis, keadaan kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan sekitarnya. Delirium, penurunan tingkat kesadaran seseorang yang disertai kekacauan motorik dan siklus tidur bangun yang terganggu. Somnolen, kondisi ini ditandai dengan mengantuk yang masih dapat dipulihkan bila diberi rangsangan. Stupor atau soporous, keadaan mengantuk yang dalam. Semikoma, penurunan kesadaran ini terjadi ketika seseorang tidak bisa memberi respon terhadap rangsangan verbal dan tidak dapat dibangunkan sama sekali. Koma, penurunan kesadaran terjadi sangat dalam.